Assalamualaikum pemirsa, kembali bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, seorang kiai dari Jember, Jawa Timur bernama Kiai Haji Fathullah merasa turut prihatin dengan isu polemik nasab yang semakin memanas dan tak berkesudahan. Beliau kemudian menawarkan solusi yang kiranya dapat mengakhiri polemik ini. Solusi yang ditawarkan kiai ini adalah sudah seharusnya semua pihak mengikuti himbauan atau arahan dari Habib Rizik Syihab, yaitu untuk mengikuti tes DNA bagi para habaib Ba'alawi. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana? Ada DNA. Solusi ini adalah langkah yang tepat untuk mengakhiri kisruh polemik nasab Ba'alawi. Kiai ini menuturkan bahwa pengambilan keputusan dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah keputusan yang diambil berdasarkan zon atau persangkaan atau dugaan, dan yang kedua keputusan yang diambil berdasarkan hal-hal yang pasti atau disebut qot'i. Tentu saja pengambilan keputusan yang didasarkan pada hal qot'i ini harus didahulukan ketimbang keputusan yang diambil berdasarkan zon alias persangkaan atau dugaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua, sebangsa dan setanah air, saya Kiai Fathullah Rambi Puji Jember. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh HRS Habib Rizik yang menyampaikan harus tes DNA. Saya sangat setuju itu. Makanya sekarang ini lagi tafrik perbedaan antara pribumi dan kaum Ba'alawi. Ini jangan ribut terus. Kita kembali kepada dalil-dalil yang ada. Kalau di dalam agama, dalil itu ada dalil dhonni, ada dalil qat'i. Namun, pada kenyataannya himbauan dari Habib Rizik Syihab ini tidak digubris oleh para Habib Ba'alawi sekalipun, yang notabene merupakan keluarga besarnya. Bahkan sang menantu Habib Hanif Al-Attas memiliki sikap yang bertolak belakang dengan mertuanya sendiri, yaitu Habib Rizik Syihab. Hanif menyatakan bahwa tes DNA menurut keputusan ulama internasional Yaman itu tidak boleh dilakukan untuk memutuskan nasab. Dengan kata lain, Hanif menyatakan bahwa melakukan tes DNA untuk menetapkan atau memutuskan nasab adalah haram. La yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Mengapa sikap antara mertua dan menantu ini saling bertentangan satu sama lain atau tidak sejalan? Ada beberapa analisa yang bisa dilakukan terkait perbedaan ini. Pertama, kemungkinan Habib Rizik Syihab menyatakan habaib untuk melakukan tes DNA ini karena tingkat kepercayaannya yang begitu tinggi dengan tanpa menggunakan referensi data. Dengan kata lain, Habib Rizik Syihab tidak mengetahui atau belum mengetahui hasil tes DNA sebenarnya yang telah diambil terhadap sampel klan Ba'alawi. Sebagaimana diketahui, hasil tes DNA terhadap beberapa Ba'alawi baik di Yaman maupun di Indonesia menyimpulkan bahwa Ba'alawi tidak tersambung genetikanya atau keturunannya kepada Nabi Muhammad SAW. Alih-alih tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, malah klaim ini tersambung kepada Yahudi. Inilah kemungkinan informasi yang belum diketahui oleh Habib Rizik Syihab. Oleh karena itulah, kemungkinan pernyataan ini dibantah atau diralat oleh menantunya sendiri,
yang diduga sudah mengetahui hasil tes DNA terhadap klan Ba'alawi tersebut. Sehingga Hanif Al-Attas kemudian menyatakan bahwa tes DNA itu haram dengan mengutip fatwa dari ulama internasional Yaman. Dengan demikian, solusi dari Kiai Haji Fathullah Jember kemungkinan besar tidak akan terlaksana, karena sampai detik ini pihak Ba'alawi belum ada satupun yang menggubris himbauan Habib Rizik Syihab untuk melakukan tes DNA tersebut, ataupun yang secara sukarela pribadi melakukannya. Mereka tetap bersikukuh kepada pendirian semula tentang status nasabnya yang masih tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun pihak-pihak protesis Kiai Haji Imaduddin sudah memberikan bukti yang kuat dan tak terbantahkan. Pendapat ulama Indonesia sendiri terkait dengan tes DNA ini berbeda dengan ulama internasional Yaman. Dalam Muktamar NU ke-13 dalam Bahsul Masail diputuskan bahwa tes DNA bisa digunakan untuk memutuskan nasab seseorang, namun tidak bisa untuk mengisbat atau menetapkan nasab. Artinya, jika seseorang secara bebas melakukan tes DNA mandiri dan kemudian ada ketersambungan dengan Nabi Muhammad SAW, namun secara silsilah tidak memiliki runtutan yang urut dan bisa dilacak, maka dia tidak bisa diisbat sebagai keturunan Nabi. Begitu juga sebaliknya, jika ada seseorang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi dengan nasab yang menurut versi dia adalah lengkap, namun ketika tes DNA gagal, maka orang tersebut pun tidak bisa dinyatakan sebagai keturunan Nabi. Oleh karenanya, proses pengakuan keturunan Nabi di Indonesia lebih ketat. Di samping harus memiliki nasab yang kuat, jelas dan valid, dia juga harus lolos uji tes DNA. Bagi kaum Ba'alawi, mereka kemungkinan akan sulit lolos dari uji keturunan Nabi di Indonesia ini. Di samping nasabnya yang meragukan alias tidak valid menurut kajian ilmu sejarah dan ilmu nasab, secara tes DNA pun tidak tersambung. Maka dengan demikian tidak ada alasan bagi pihak Habaib Ba'alawi untuk tetap kekeh mempertahankan statusnya sebagai keturunan Nabi atau cucu Rasulullah SAW, karena hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Demikian Bibib TV mengabarkan.